Halo, kita ketemu lagi dalam cerita Mogan. Cerita Mogan kali ini, teman-teman terkasih, kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh umat, baik yang Katolik juga yang tidak Katolik, tentang kejatuhan iblis dan Lucifer. Maka cerita Mogan kali ini akan berkutat atau akan membahas tentang dua pertanyaan besar. Yang pertama, apakah iblis itu jatuh sebelum penciptaan manusia? Itu pertanyaan yang sering terdengar. Dan yang kedua adalah gini, Romo, apakah benar Lucifer adalah penghulu malaikat yang tertinggi? Nah, menarik kan? Mari kita dengarkan penjelasan dalam cerita Mogan kali ini. Nah, pertanyaan pertama, apakah benar iblis jatuh sebelum penciptaan manusia? Teman-teman yang terkasih, walaupun tidak tertulis secara eksplisit dalam kitab Kejadian, kita dapat menyimpulkannya demikian. Pada kisah penciptaan dituliskan sebagai berikut. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Masih ingat kan dalam Kejadian 1 ayat 1. Nah, dalam bahasa Inggris terjemahan dari Latin sebenarnya adalah in the beginning God created heaven and earth. Maka heaven atau surga di sini termasuk segala penghuni surga, yaitu para malaikat. Sebagian dari para malaikat ini kemudian menolak Tuhan yang dipelopori oleh Lucifer. Kita dapat melihat kisah penolakan ini dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai dengan 15. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, Lucifer, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Nah, teman-teman, walaupun pada perumpamaan ini Nabi Yesaya menggunakan ekspresi Lucifer yang diterjemahkan sebagai bintang timur untuk menggambarkan Raja Babilonia, namun para bapak gereja mengajarkan ayat ini juga untuk menjelaskan pemberontakan sejumlah malaikat terhadap Tuhan yang dipimpin oleh siapa? Oleh Lucifer. Maka sebetulnya kalau kita tarik lebih jauh dari pengalaman-pengalaman Lucifer ini, maka dosa yang terbesar dari Lucifer adalah hasrat untuk menjadi tidak tergantung kepada Allah dan ingin menjadi setara dengan Allah. Maka sehingga menurut Santo Thomas Aquinas, dosa pertama dari iblis ini adalah kesombongan, the sin of pride. Malaikat juga diciptakan sempurna sebagai makhluk yang murni spiritual. Artinya kalau dikatakan bahwa makhluk yang murni spiritual tanpa tubuh, dan setiap dari mereka juga diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memilih atau menolak Tuhan. Menarik ya. Malaikat diciptakan sempurna sebagai makhluk yang murni spiritual tanpa tubuh, tapi juga diberikan kesempatan dari Allah untuk memilih atau menolak Tuhan. Dan karena kesempurnaan mereka sebagai makhluk spiritual, maka akibat dari pilihan mereka menolak Allah membuat mereka demikian terpisah dari Allah. Dan situasi keterpisahan inilah yang disebut dengan neraka. Maka Paus Yohanes Paulus kedua juga mengajarkan dalam websitenya www.vatican.va demikian kurang lebih transitnya. Oleh karena itu kutukan abadi tidak dikaitkan dengan inisiatif Tuhan,
Karena dalam kasih-Nya yang penuh belas kasihan, Ia hanya dapat menginginkan keselamatan makhluk yang diciptakannya. Dan pada kenyataannya makhluklah yang menutup diri dari cintanya. Ingat ya, makhluklah yang menutup diri dari cintanya. Kutukan justru terdiri dari pemisahan definitif dari Tuhan. Dipilih secara bebas oleh pribadi manusia dan dikonfirmasi dengan kematian yang menyegel pilihannya untuk selama-lamanya. Dan penghakiman Tuhan mengesahkan keadaan ini. Nah, baru setelah kejadian kejatuhan sebagian dari malaikat ini ke dalam neraka yang mereka pilih sendiri, terjadilah penciptaan alam semesta dan dunia. Maka momennya adalah kejatuhan sebagian dari malaikat ini ke dalam neraka dulu terhadap pilihan bebasnya. Barulah terjadi penciptaan alam semesta dan dunia. Dan di akhir penciptaan manusia, manusia pertama, siapa? Adam dan Hawa tentunya, diciptakan yang mengikuti dan yang diikuti oleh kejatuhan mereka ke dalam dosa yang pertama. Sama dengan dosa Lucifer dan para pengikutnya. Dosa manusia yang pertama adalah kesombongan. Ingin menjadi Allah, menentukan sendiri hal yang baik dan juga hal yang jahat. Kemudian tentang peristiwa kejatuhan malaikat juga dikisahkan di dalam kitab Wahyu. Teman-teman bisa baca sendiri dalam kitab Wahyu 12 ayat 7 sampai dengan 9. Terjawab yang pertama ya. Apakah iblis jatuh sebelum penciptaan manusia? Jawabannya adalah ya. Yang kedua, pertanyaannya, apakah benar Lucifer adalah penghulu malaikat yang tertinggi? Apakah Lucifer adalah penghulu malaikat yang tertinggi? Nah, bagaimana cara menjelaskannya? Teman-teman, menurut bahasa yang digunakan dalam Yesaya 14 dan juga Yeskiel 28, maka Lucifer memang digambarkan sebagai malaikat yang mempunyai tingkatan yang tinggi pada tingkatan para malaikat. Dikasihkan ya, dalam Yesaya dan Yeskiel memang digambarkan bahwa Lucifer itu malaikat yang mempunyai tingkatan yang tinggi pada tingkatan para malaikat. Tingkatan yang tinggi pada tingkatan para malaikat. Banyak teologian yang mengatakan bahwa sebelum kejatuhannya, Lucifer adalah yang tertinggi di antara para malaikat. Ini artinya dapat diartikan bahwa tidak ada yang lebih tinggi daripada Lucifer, ya. Namun banyak malaikat yang setara dengan dia. Tinggi, tidak ada yang lebih tinggi, tetapi banyak malaikat yang setara dengan dia. Namun demikian, pandangan ini baru merupakan pendapat para ahli kitab suci. Sebab menurut pandangan yang lain, Lucifer bahkan tidak termasuk dalam bilangan kawanan malaikat yang tertinggi, serafim, kerubim, dan tahta suci. Maka apapun tingkatan Lucifer, kita dapat melihat bahwa Lucifer menempati tingkatan yang cukup tinggi. Terlihat dari banyaknya malaikat lain yang mengikuti dia. Maka menurut para bapak gereja, Lucifer adalah bukan nama si iblis, namun hanya menggambarkan keadaannya sebelum ia jatuh, sebelum ia mengalami kejatuhan. Sebab kita membaca iblis dan malaikat-malaikatnya, Matius 25 juga dikatakan seperti itu. Naga dan malaikat-malaikatnya, Wahyu 12 ayat 7. Dan juga Santo Gregorius mengatakan bahwa iblis merupakan kepala semua yang jahat, dan semua yang jahat adalah anggota-anggotanya. Dan untuk menghadapi segala kuasa jahat ini, maka Rasul Paulus mengajarkan apa? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan.
kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah sepotong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah dalam segala doa dan permohonan. Efesus 6, 11, 14, dan juga 18. Semoga terjawab. Maka apakah Lucifer itu penghulu malaikat tertinggi? Masih ada dua jawaban, tetapi jelas Lucifer itu menempati tingkatan yang cukup tinggi karena dilihat dari banyak malaikat yang lain yang juga mengikuti dia. Begitu teman-teman untuk penjelasan kejatuhan iblis dan Lucifer, semoga terjawab. Kalau masih bingung, syukurlah. Semoga semakin bisa terus menggali tentang kekayaan iman gereja Katolik sehingga tidak dapat dipluntir-pluntir oleh banyak orang, bahkan banyak orang yang tidak tepat untuk menjelaskannya. Semoga terbantu. Ketemu lagi dalam Temu Gandhi yang berikutnya. Saya Romo Gandhi, salam.